gadis jenius yang baru saja lulus sekolah menengah pertama, Lin sedang mendaftar ke sekolah menengah atas favorit di Bangkok. Namun keluarga Lin bukan termasuk keluarga yang mampu sehingga Lin, ayahnya, dan kepala sekolah membuat kesepakatan untuk memberikan beasiswa penuh hingga lulus kepada Lin atas prestasinya. Lin bertemu dengan Grace, seorang siswi yang mengalami kesulitan belajar. Sebagai seorang teman, Lin membantunya untuk mendapatkan nilai yang sempurna, namun dengan cara memberikan contekan. Cerita berlanjut hingga Pat, pacar Grace, mendengar kejeniusan Lin dan mengajaknya untuk berbisnis, yaitu bisnis contekan. Lin yang bukan dari keluarga mampu pun tergiur atas tawaran Pat demi uang. Bisnis ini berlanjut hingga tes ujian masuk universitas yang membawa Lin dan Beng dalam masalah besar. Cerita ini berawal dari ayahnya Lin yang berusaha keras agar Lin mendapatkan pendidikan terbaik dan mendapatkan beasiswa kuliah ke luar negeri karena kecerdasannya. Di sekolah barunya, Lin berteman dengan Grace, seorang siswi yang ceria tetapi kurang pintar dalam hal akademik. Grace bercerita kepada Lin bahwa dia mengalami kesulitan dalam pelajaran dan takut nilainya buruk karena ia ingin tetap aktif dalam klub drama. Saat ujian, Grace meminta bantuan kepada Lin, namun ia merasa ragu. Tapi karena merasa kasihan kepada temannya, Lin akhirnya membantu Grace dengan menuliskan jawaban di penghapus dan mengoperkannya dengan bertukar sepatu. Setelah ujian, Grace mengajak Lin staycation di hotel keluarga milik pacarnya sebagai tanda terima kasih. Kemudian Grace memperkenalkan Lin kepada Pat, anak dari keluarga kaya tetapi tidak terlalu cerdas. Grace menceritakan kejeniusan Lin dan bagaimana Lin membantunya kepada Pat. Pat yang mendengar hal itu pun tertarik untuk memperbaiki nilainya dengan mengajak Lin berbisnis. Pat menawarkan Lin bisnis contekan di mana setiap pelajaran dihargai 3.000 baht. Mendengar hal itu, Lin yang tergiur dengan nominal yang cukup besar dan menyayangkan sistem sekolah yang bobrok pun menyetujui tawaran Pat. Untuk membagi jawaban ke banyak orang, Lin harus menemukan cara efektif. Kemudian ia mendapatkan inspirasi dari ketukan bermain piano. Lin segera mengumpulkan anak-anak yang menjadi sumber uangnya untuk mempelajari kode jawaban dari Lin, yaitu dengan menghafal kode ketukan jari saat seperti bermain piano. Lin mendapatkan banyak sekali keuntungan dari siswa-siswa yang menjadi kliennya. Semakin hari, banyak sekali siswa yang ingin bergabung menjadi murid Lin. Namun, ada satu siswa yang tidak ikut serta dalam kecurangan ini, yaitu Beng. Siswa miskin seperti Lin, tetapi sangat jujur. Beng adalah saingan akademik Lin dan tidak menyadari adanya sistem kecurangan yang terjadi di sekolahnya. Beng pun mulai curiga adanya kecurangan yang terjadi antar siswa di dalam ruang ujian. Karena aduan dari Beng atas kecurangan yang dilakukan Lin, sekolah akhirnya mencabut beasiswa Lin. Saat naik kelas 12, ayah Pat meminta Grace untuk membantu Pat agar bisa lulus ke Universitas Boston karena mereka menyadari bahwa selama berpacaran dengan Grace, nilai Pat meningkat drastis. Hal itu menjadi tekanan bagi Grace dan akhirnya ia pun meminta bantuan lagi kepada Lin, namun Lin sempat menolak karena ujian STIC akan dilakukan serentak di seluruh dunia dan hal itu akan sulit dilakukan. Saat menunggu di lobi hotel, Lin tidak sengaja bertemu dengan orang asing yang sedang melakukan video call dengan putrinya di Amerika. Dari situ, Lin mendapatkan sebuah ide bagaimana cara memberikan contekan jawaban ujian STIC yang dilakukan serentak di seluruh dunia, yaitu dengan memanfaatkan perbedaan zona waktu.
Lynn menemui Grace dan Pat untuk menjelaskan strategi mereka. Lynn akan membuat strategi dengan mengikuti ujian di Australia yang memiliki perbedaan waktu 4 jam dengan Bangkok. Jawaban dikirimkan melalui kode barcode di pensil yang akan dicetak di percetakan milik keluarga Grace. Pengiriman jawaban dilakukan dengan menghafal karena selama ujian tidak boleh membawa ponsel. Lynn akan menyimpan ponselnya di belakang bak toilet untuk bertukar informasi kepada Pat and Grace di Thailand. Namun hambatan yang sedang dihadapi Lynn adalah dia tidak bisa menghafal seluruh jawaban soal ujian karena soal ujian STIC berjumlah 100 dengan pilihan ganda dan esai. Lynn akhirnya meminta bantuan Beng untuk bekerja sama menjalankan bisnis ini karena Lynn mendengar kabar menyedihkan dari Beng yang gagal ujian beasiswa karena tragedi yang menimpanya. Beng pun menyetujui tawaran Lynn atas kegagalan ujian beasiswanya. Setelah tiba di Australia, Lynn dan Beng mulai menghafal jawaban. Namun ketika ujian berlangsung, mereka dihadapkan pada tekanan yang luar biasa. Waktu terbatas. Mereka harus mencatat sebanyak mungkin jawaban sebelum sesi ujian berakhir. Ketika mereka hendak mengirim jawaban ke Thailand, Beng mulai ragu dan menyadari bahwa ia telah terjerumus dalam kecurangan yang besar. Ia merasa bersalah dan kemudian hilang kendali. Dalam pertengkaran di toilet, Lynn mencoba meyakinkan Beng, tetapi situasi semakin memburuk. Beng akhirnya menolak memberikan jawaban kepada teman-temannya di Thailand. Hal ini menyebabkan kepanikan di antara siswa yang sudah membayar mahal untuk mendapat jawaban. Di tengah kekacauan, Lynn berhasil mengirimkan beberapa jawaban sebelum waktu habis. Namun, aksi mereka hampir terbongkar saat pengawas mulai mencurigai gerak-gerik mereka. Lynn dan Beng berusaha keluar dari ujian tanpa menimbulkan kecurigaan, tetapi ketegangan semakin tinggi. Beng dicurigai karena ada yang melapor kalau ia di dalam toilet terlalu lama. Beng diminta untuk mengakui apa yang telah ia lakukan. Lynn yang melihat hal itu merasa panik karena belum mengirimkan jawaban dan ia membawa ponsel di sepatunya. Namun karena ada pengecekan, Lynn meletakkan kembali ponselnya di bawah dispenser. Pada ronde ketiga, Lynn harus menghafalkan jawaban sendiri karena Beng telah tertangkap. Lynn merasakan kesulitan menghafal semua jawaban, sedangkan yang lain di Bangkok menunggu jawaban dari Lynn dan Beng. Lynn yang melihat Beng tertangkap merasa tidak tega, namun Beng berusaha untuk menutupi semuanya. Tindakan mereka pun akhirnya terdengar oleh pihak sekolah. Lynn dan Beng mendapatkan konsekuensi drop out. Di sisi lain, Pat, Grace, dan teman-temannya yang lain berhasil lulus mengikuti ujian STIC dengan nilai sempurna berkat jawaban dari Lynn dan Beng. Di akhir cerita, Lynn menyesali perbuatannya dan tidak ingin bercita-cita masuk universitas luar negeri. Ia hanya ingin menjadi guru yang bermanfaat. Sedangkan Beng memiliki pandangan lain, yaitu dia akan terus melakukan bisnis curang ini demi uang. Karena percuma saja kuliah 4 tahun dan bekerja di perusahaan hanya mendapatkan gaji ribuan baht. Tidak sebanding dengan bayaran bisnis kecurangan tersebut. Film Bad Genius ini menggambarkan tentang kegilaan menyontek dengan memakai cara yang bahaya dan nekat. Cerita ini memang bukan untuk ditiru, namun strategi yang dipakai dalam film ini menunjukkan bahwa banyak sekali cara yang bisa dipakai oleh seorang murid hanya untuk mencontek. Kreativitas dalam cerita inilah yang membuat film ini amat menegangkan dan menarik. Film ini mampu membawa penonton ikut dalam ketegangan ketika mereka berusaha untuk tidak ketahuan pengawas saat menyontek. Tanpa kita sadari juga, film ini secara tidak langsung mengkritik sistem pendidikan yang memiliki sistem pembiayaan operasional di luar kesanggupan keluarga anak didik, sehingga menjadi alasan bahwa kenapa karakter utama dalam film ini mampu berbuat demikian. Belum lagi perbedaan kasta sosial di antara pergaulan anak-anak sekolah.
akan selalu ada anak malas dengan kemampuan lebih yang bisa membeli jawaban dari anak pintar dari keluarga pas-pasan, baik dengan materi maupun status teman. Bad Genius adalah film yang menawarkan lebih dari sekadar hiburan. Film ini menggabungkan cerita yang cerdas, karakter yang kompleks, dan kritik sosial yang relevan. Penonton tidak hanya akan terhibur oleh ketegangan dan drama, tetapi juga akan diajak untuk merenungkan isu-isu penting dalam masyarakat. Dengan eksekusi yang brilian dari sutradara Bas von Pyria dan penampilan memukau dari para aktor, Bad Genius adalah film yang layak ditonton oleh siapa saja yang sedang mencari pengalaman menonton yang mendalam dan memuaskan. Film ini juga membuktikan bahwa sinema Thailand memiliki potensi besar untuk bersaing di kancah internasional. Bad Genius adalah contoh sempurna dari bagaimana film dapat menjadi medium yang kuat untuk menyampaikan pesan-pesan penting sambil tetap menghibur. Nah, bagi yang belum menonton Bad Genius adalah film yang tidak boleh dilewatkan.